Halo. Perkenalkan, saya coba mau buat sedikit vlog video perjalanan yang sebetulnya untuk pribadi saya sendiri, yang mungkin nanti juga bisa dinikmati sama kawan-kawan semua. Kebetulan saat ini perjalanan dari Bandung menuju Batam, hanya kondisi memang rekamannya baru mulai bagus di daerah Bogor, Puncak, Cianjur sih sebetulnya. Di perjalanan ini kebetulan saya bawa 3 tas yang mungkin total beratnya antara 30 sampai 40 kilo. Yang mana kiri kanan saya berupa side bag ukuran 30 liter, lalu juga ada tail bag ukuran 60 liter. Ya, masih coba-coba sih, hanya lumayan lah untuk sedikit kenangan, karena memang sebetulnya saya juga senang touring, tapi baru bisa dan punya kesempatan untuk merekam perjalanan kali ini. Mungkin nanti di video terpisah saya akan berbagi info juga mengenai tools atau barang-barang yang bisa saya bawa touring, baik itu perjalanan jauh ataupun jarak dekat. Ya, yang mungkin bisa diikuti ataupun tidak ya, karena kalau saya pribadi untuk saat ini masih belajar juga untuk memahami persyaratan ataupun barang-barang yang memang proper untuk digunakan touring sih. Juga nanti mungkin ada sedikit video perkenalan lah yang akan saya siapkan. Tapi mungkin untuk pertama ini saya ingin share aja sih gimana perjalanan saya, yang mana kebetulan saat ini kondisinya lewat puncak Bogor ya, yang bisa dinikmati oleh kawan-kawan. Juga yang perlu saya ingatkan ketika melakukan touring, tentunya safety ya, tolong dijaga. Karena mungkin bisa diperhatikan nih di depan ada crash sih dari warga lokal yang memang kondisinya anak-anak SMA yang nggak pakai helm dan lain-lain. Jadi tolong perhatikan kondisi kendaraan, cara berkendara juga. Jadi tetap safety diutamakan ketika berkendara. Nah, dari sini untuk beberapa menit ke depan adalah jalur yang memang saya khususkan untuk ditampilkan, karena memang trekkingnya paling bagus banget untuk dipakai vlogging ya, untuk ditampilkan di vlog. Juga kalau seandainya ada yang sunmori dan lain-lain, karena memang pemandangannya sebetulnya bagus banget, tapi mungkin dari karena kualitas kamera dan kemudian dan juga agak berkabut dikit sih di daerah Bogor ini. Jadi tolong dinikmati. Nanti jalur sini akan melewat Masjid At-Tawun dan lain-lain lah. Oke, monggo silahkan dinikmati.
Kenapa saya bilang jalur tadi itu memang bagus banget untuk vlogging karena setelah lewat jalur tersebut nanti akan ketemu area Tajur, terus juga pintu tol Ciawi lah. Dari pintu tol Ciawi sini memang lalu lintasnya padat ya, sudah pemukiman penduduk. Belum lagi di kondisi perjalanan saya ini dari sini ini mulai gerimis dan nanti di depan akan ada hujan sih. Ya, tapi namanya perjalanan tentunya saya nikmati sih. Ini salah satu yang gak disarankan sih nyalip dari kiri. Saya pun hampir crash karena di mobil, aduh langsung belok kiri. Makanya ya agak deg-degan juga sih. Kita lanjut ya. Ya, jangan lupa juga yang namanya di daerah padat, tentunya banyak kendaraan yang keluar masuk. Jadi saling pengertian aja. Kayak seperti ini sekarang ya, posisinya truk baru keluar ya, kita kasih jalan dulu, jangan terlalu buru-buru. Ingat, tujuan kita touring adalah sampai tujuan meskipun kita nikmati perjalanannya, oke? Nah, di sini pun saya hampir juga karena waduh, yang bentar baliknya langsung pindah jalur ya, jadi hati-hati. Nanti di depan ada hiburan dikit, ada Ari Lasso KW yang ngegombalin cewek di lampu merah. Kita lihat dulu ya, saya tampilin. Punten kan ya? Jaga om, jaga om. Sempatan nak. Ya, dari sini kita masuk jalur perkotaan kota Bogor ya. Memang masih daerah perbatasan juga, jadi memang cukup padat. Terus bisa dilihat juga di sini ada ambulan yang memang mungkin di kondisi urgent karena sirenenya bunyi ya. Jadi selama perjalanan seandainya memang ketemu kendaraan-kendaraan yang memang kondisi darurat, mohon para pengendara untuk kasih jalan. Terus juga kita nggak perlu ngikutin di belakang biar apa? Biar jalanan kita lebih lenggang, nggak perlu, itu membahayakan juga. Jadi tolong ambil jalur lain ke pinggir, kasih jalan. Atau kalau misalnya memang untuk beberapa orang yang biasa bantu bukakan jalan, itu biasa dilakukan sama kawan-kawan kita yang memang terbiasa touring ataupun yang memang biasa membukakan jalan ya untuk pengendara-pengendara lain. Silahkan bantu sih, biar juga si kendaraan darurat ini bisa sampai tujuan dengan selamat. Seperti itu sih. Jadi ciri khas juga memang di Indonesia itu kita berdampingan dengan kendaraan umum ya, termasuk di depan
kiri kanan kita tentu ada angkot, di depan ada rel kereta. Jadi sedikit tips untuk melewati perlintasan kereta, kita harus tegak lurus sih lewatnya. Jadi dari ban kita dengan rel tuh jangan sampai searah gitu. Kalau searah bahaya, seandainya memang relnya licin atau baru hujan, itu kita bisa jatuh karena si ban itu akan ngikutin jalur rel karena licin ya. Tuh hati-hati juga, biasanya ibu-ibu tuh kurang konsentrasi jadinya jatuh di perlintasan rel kereta. Oke, yang saya kaget sini sih memang udah beberapa tahun saya gak lewat sini. Sekarang sudah ada flyover ya. Saya gak tahu juga ini flyover untuk kendaraan umum atau mungkin kereta cepat ya. Tapi kayaknya kereta cepat. Yang mana jalurnya nanti menghubungkan kita sampai ke Depok, yang biasanya padat banget. Dan juga memang ada pelebaran jalan sih yang bikin di sini lancar ya. Cuman memang saya nggak akan ke arah Depok. Nanti saya akan belok ke, kalau nggak salah, area Parung, di mana di situ saya ada janji sama saudara kawan saya. Terus setelah itu juga saya ada ketemu dengan kawan saya, kawan kuliah dulu, yang mungkin sambil istirahat di sana. Dan saya akan lanjut perjalanan agak malam dikit menuju ke Pelabuhan Merak. Masih di Jalan Raya Bogor kalau nggak salah. Ini udah dekat dengan rumah saudara kawan saya. Cuman di sini ada yang nggak boleh ditiru sih sebetulnya. Jadi kebetulan memang saya salah jalan, terus putar balik tapi tidak nggak lewat jalurnya ya. Jadi ngelawan arus dikit, meskipun memang cuma 10-20 meter, tapi itu tidak untuk ditiru. Saya di rumah saudara teman saya ini cuman sebentar aja sih, lalu lanjut ke tujuan selanjutnya, mau ketemu teman kuliah saya dulu, yang memang sebetulnya jaraknya dekat, cuman memang saya nggak tahu jalan, jadi beberapa kali cek Google Map. Di situ saya standby di Alfamart sih sampai 4:30, dengan perjalanan dari Bandung sekitar jam 11-an, cukup lama. Karena memang dibilang santai, lumayan santai juga sih perjalanannya. Jadi saya istirahat dulu di situ dan nanti dijemput sama teman saya mungkin sekitar jam 7-an kalau nggak salah kemarin. Alhamdulillah di sini teman saya sudah menjemput sekitar jam 6:30 atau jam 7 ya. Jadi nih saya lagi ngikutin dia untuk menuju rumahnya. Nanti di sana saya istirahat sekitar jam 10 ya kalau nggak salah, jam 10 atau jam 9 saya lupa. Saya lanjutkan perjalanan menuju Merak. Masuk di YouTube ulang nanti. Oke, sampai ketemu lagi ya. Yuk, dari sini kemana, Mang? Oh, dari kan keluar tuh yang tadi jalan Ya, utama. keluarnya kemana? Ya, kiri. Belok kiri. Nanti pas atap kanan. Oke. Belok kanan lagi, tadi ketemu Jalan Raya. Belok kanan tuh Jalan Raya. Oh. Terus Depok. Siap. Thank you ya, sampai ketemu lagi. Kalau main ke Batam kabarin. Ya, siap. Kalau bisa main sendiri aja, Mang ya. Ya. Kita nyari barang elektronik, Mang. Oke, yuk, assalamualaikum. Hati-hati. Yuk, assalamualaikum. Ya, tadi itu kawan saya kuliah, Imam yang laki-laki dan istrinya Servi.
Saya keluar dari rumah mereka sekitar jam 9 jam 10-an. Doanya buat mereka, semoga keluarganya sehat-sehat, bahagia, rezekinya lancar, anaknya juga cepat besar. Ya pokoknya segala-galanya lah. Oke, dari sini saya lanjut ke perjalanan ke Merak. Dan memang perjalanan itu perjalanan yang paling ngeselin karena saya nggak coba untuk masuk ke daerah Jakarta. Jadi saya lewat pinggiran kota Jakarta ini dari Parung. Dan saya cuman bermodalkan maps, jadi jalannya ngasal banget. Kadang masuk gang, kadang tiba-tiba keluar komplek ke BSD, ke Karawaci dan lain-lain lah. Jadi di sini saya cuman tampilkan beberapa klip aja sampai nanti masuk ke jalan besar. Seperti itu sih. Bisa dilihat sendiri jalannya ya, lewat jalan kecil, jalan jelek juga memang banyak truk, padat. Sampai akhirnya saya sampai BSD. Cuma nanti lewat BSD sini juga saya lewat jalan kecil lagi sih yang memang ngikutin Google Map. Mungkin saya akan skip videonya, nanti lanjut ke jalan besarnya yang menuju ke Merak sih. Akhirnya udah ketemu jalan utama yang menuju Pelabuhan Merak ya. Di sini saya lupa udah jam berapa sih, tapi saya sempat istirahat agak lama, sekitaran setengah jam lebih waktu itu, karena untuk beli tiket di Pelabuhan Merak itu sekarang harus online. Yang mana proses pembelian tiket online-nya itu tuh minimum jaraknya 5 km dari si pelabuhannya. Jadi saya sambil isi bensin, terus saya coba beli tiketnya sih, yang memang ada sedikit kendala karena proses transfernya sudah malam, itu harus pakai transfer yang biaya 6.500 kalau nggak salah. Oke, dilanjut perjalanan hari ini. Target sih saat itu tuh langsung ke Merak, tapi saya juga nyari ransum atau perbekalan untuk nanti makan, karena memang planning saya adalah istirahat di kapal, yang mana perjalanan kapal saya incer perjalanan kapal reguler 3 jam. Sambil makan di situ, tidur, dan nanti subuh langsung berangkat lagi ketika sampai Bakauheni untuk langsung tembak ke Palembang waktu itu. Ya, akhirnya sampai juga di kota Serang. Dari Serang ini sempat kepikiran juga untuk istirahat, cuman dilihat jam, saya sebenarnya punya target jam 1 sampai ke pelabuhan, antara kisaran jam 1, karena jam 2 kapal Roro keberangkatan yang saya incar nih untuk nyebrang dari Merak ke Bakauheni. Makanya saya nggak jadi ngeres di sini, tapi di sini udah ada tanda-tanda gerimis. Tapi saya coba tetap gas karena memang posisinya
Saya menggunakan jaket dan celana yang water repellent sih. Akan tembus juga kalau memang intensitasnya besar. Dan akhirnya mendekati, kalau nggak salah, komplek Krakatau Steel, hujan. Makanya kamera jadi berbayang kayak gini, ada butiran-butiran hujan di lensa kameranya. Dan akhirnya hujan deras. Kalau nggak salah ini sekitar setengah jam sampai 45 menit sebelum pelabuhan. Dan saya buru-buru nyari tempat makan sambil persiapan pakai jas hujan yang lebih proper sih. Dan lampu di kamera juga saya nyalakan untuk menolong proses rekaman. Lumayan sih untuk kualitas berbanding harganya untuk kamera yang saya pakai. Ya, beres beli makan, langsung saya berangkat menuju ke Pelabuhan Merak dengan kondisi hujan deras banget. Coba bawa pelan-pelan sih, nggak terlalu cepet juga, karena memang kalau lihat dari map, target saya sampai di sekitaran jam 1 setengah 2 itu tercapai sih. Perjalanan memang ini masih lewat jalan utama yang memang jalannya lebar. Nanti mendekati si pelabuhan itu jalannya agak sedikit mengecil ya. Saya nggak tahu apakah memang itu jalur yang umum atau enggak, tapi memang jalannya sedikit lebih kecil. Ya intinya saya cuma bisa percaya dengan Google Map. Ya, bisa dilihat jalannya memang agak menyempit ya. Ini memang udah mendekati pelabuhan. Kalau nggak salah ini ada kilang-kilang. Saya lupa apakah ini kilang Pertamina atau bukan. Jadi memang banyak modelan drum besar ya kalau untuk orang yang nggak tahu. Itu untuk tempat penyimpanan minyak biasanya. Jadi dari sini memang jalannya lumayan gelap juga, banyak warung-warung. Tapi memang kalau nggak salah ini mendekat lewat dari jam 12 atau mendekati jam 1 kalau nggak salah. Jadi memang agak gelap sih, memang pada tutup semua kebanyakan. Dan akhirnya sampai juga saya di Pelabuhan Merak ya. Jadi di sini karena saya sudah beli tiket online dan memang keharusan beli tiket online sekarang, di sini hanya proses meng-scan dari tiket online yang kita dapat untuk kita dapat tiket fisiknya ya, tiket cetaknya, yang mana nanti bagian barcode-nya itu akan diserahkan ke petugas sebelum masuk ke kapal. Bentar. Ada. Mana.
ikuti pesanan saya. Ya. Oke. Makasih bang. Alah. Yuk. Di awal saya sempat bingung juga kan, jalur untuk masuk ke kapal ini cukup banyak ya, beda dengan di Batam, hanya satu jalur. Dan petugas juga mungkin karena di jam sibuk, jadi mereka tidak ada yang mengarahkan. Saya sempat tanya juga ke satu orang yang memang akhirnya diarahkan ke kapal yang memang akan berangkat. Oh ya, untuk jadwal sendiri kalau secara tertulis sih jadwalnya setiap jam ada. Untuk yang kapal ekspres yang mana itu lebih cepat, sekitar 1 jam paling cepat langsung sampai. Saya incar yang reguler, tapi rupanya mungkin karena kapalnya masih kosong untuk yang ekspres. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk langsung masuk ke yang kapal ekspres, dan saya sempat juga, waduh, ini bisa-bisa saya sampai bukan subuh tapi masih jam 3 atau jam setengah 4, yang mana saya menghindari perjalanan di kondisi masih gelap sih, karena lintas Sumatera ya banyak juga informasi seperti apanya ya. Tapi rupanya ada proses loading dan unloading juga, jadi memang sempat menunggu juga sih. Jadi ya alhamdulillah sesuai target lah, saya bisa sampai pelabuhan Bakauni dan bisa langsung berangkat. Kalau tidak salah ini saya sampai itu sekitar di jam 1 ya, atau setengah 2, saya lupa. Tapi di kisaran jam segitu langsung motor saya diarahkan untuk masuk ke kapalnya. Ya mungkin untuk motovlog atau vlogging touring saya hari ini, yang mana memang perjalanan dari Bandung menuju Merak di episode pertama. Dan selanjutnya akan saya buat lagi di video selanjutnya. Di akhir video nanti ada sedikit foto-foto dokumentasi saya pribadi ketika melakukan perjalanan. Semoga video ini bisa jadi referensi untuk kawan-kawan yang melakukan touring menuju Sumatera dari Bandung atau dari Bogor atau mungkin dari Jakarta juga, yang mana tujuannya nanti harus menyeberang di Pelabuhan Merak. Akhir kata, see you when I see you. Kang, ada tusuknya 10 sarang nasi lagi. Kambingnya? Hah? Wah, sapi umpulnya. Asal biasa lah. Nun kangnya?